oleh oknum polisi yang ada di Indonesia. Oknum yang satu ini dengan tega menghabisi nyawa 7 orang secara beruntun dengan rentang 5 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Revina Giovanni. Pada kali ini aku mau ngajak kalian semua untuk mendengarkan sebuah kasus kriminal yang dilakukan oleh oknum polisi yang ada di Indonesia. Oknum yang satu ini dengan tega menghabisi nyawa 7 orang secara beruntun dengan rentang 5 tahun. Dan mirisnya lagi, pelaku menghabisi para korbannya yaitu karena ia tidak bisa menahan emosinya. Nah, kasus ini benar-benar sangat menggegerkan warga masyarakat Indonesia pada kala itu. Pasti teman-teman juga penasaran gak sih gimana sih kelanjutan kisah kasusnya? Jadi tanpa berlama-lama langsung aja kita ke ceritanya. Kasus yang mau aku ceritain pada kali ini itu melibatkan seorang polisi yang bernama Gribaldi Handayani yang biasa disebut juga dengan Aldi, yang lahir pada tanggal 20 Juli tahun 1966 di Medan, Sumatera Utara. Secara latar belakang, Aldi bukanlah seorang sembarangan, namun ayah, ibu, dan sebagian besar keluarga Andi merupakan aparat kepolisian. Nah, alasan itulah yang membuat Aldi berinisiatif untuk menjadi seorang polisi. Akhirnya Aldi pun menempuh pendidikannya di Akademi Kepolisian. Setelah lulus, ia dilantik menjadi polisi muda. Pada masa itu, Aldi bekerja sangat baik dan pada akhirnya ia naik pangkat menjadi perwira tingkat 1 atau bisa disebut juga dengan Ibtu. Nah, setelah menjadi Ibtu Aldi, ia ditugaskan ke Jambi. Setelah jabatannya makin naik, bukannya ia meningkat kinerjanya, namun Aldi ini malah sering melanggar kedisiplinan. Bukan hanya kedisiplinan, ia juga tidak bisa mengerjakan tugas-tugasnya dengan baik. Dan pada akhirnya ia ditegur keras oleh atasannya. Namun si Aldi ini tidak kunjung jera dan pada akhirnya si Aldi ini mencantum nama atasannya untuk kepentingan pribadinya. Nah, atasannya ini tidak rela. Akhirnya ia memberi sanksi kepada Aldi, yaitu penundaan peningkatan jabatannya selama 2 periode terhadap Aldi. Selain itu, Aldi juga pernah melakukan tindakan hukum lainnya, yaitu ia mempunyai pekerjaan ilegal selain pekerjaan utamanya menjadi polisi. Nah, pekerjaan ilegalnya ini yaitu bisnisnya ini dia menerima atau yang membuat jasa Pak Calo. Nah, Pak Calo ini adalah yang menerima jasa untuk membantu orang-orang yang ingin menjadi PNS atau menjadi polisi. Nah, jadi jasa Pak Calo ini tidak gratis ya teman-teman. Jasa Pak Calo ini setiap orang yang menerima jasanya wajib membayar uang dengan sebesar nominal 5-50 juta per orang. Bukan di situ saja, si Aldi juga dipandang dengan pandangan buruk terhadap teman-temannya. Teman-temannya ini menganggap Aldi itu dengan orang yang sangat kasar dan mudah tersalut emosi. Pada suatu hari, Aldi terlibat tindakan kriminal pembunuhan berantai yang dilakukan pria kelahiran Medan 20 Juli tahun 1966. Ini pertama kali dilakukan terhadap Rusdi Hutahuruf yang berumur 44 tahun, warga Medan, Sumatera Utara pada tahun 1999. Rusdi yang bekerja sebagai sopir dibunuh di Bagan Batu, Kabupaten Rohan Hilir di Riau. Motif pembunuhan tersebut adalah Gribaldi yang kala menjabat sebagai Kaurbin Operasi Sabraha Polres Kerinci. Ia kesal kepada korban karena si korbannya ini sering mengejek si Gribaldi sebagai warga negara Indonesia keturunan Cina karena mempunyai mata sipit. Meskipun sejatinya bukan, karena tersinggung Gribaldi akhirnya
berencana membungkam Rusdi dengan cara membunuhnya. Rusdi pun diajak jalan-jalan ke sebuah hutan di kawasan Bagan Batu di Riau, dan akhirnya Rusdi pun ditembak di bagian kepalanya dengan sebanyak 4 kali menggunakan pistol milik Gribaldi, dan akhirnya korban pun dikubur tak jauh dari tempat kejadian tersebut. Nah, lagi Gribaldi itu pun memulai aksinya kembali, yaitu membunuh seorang korban yang bernama Yeni Farida yang berusia 27 tahun pada 5 Oktober tahun 2000. Nah, si Yeni ini adalah seorang mahasiswa yang tak lain tak bukan, yaitu Yeni ini adalah selingkuhan Gribaldi yang setengah hamil 3 bulan. Gribaldi membunuh Yeni karena kesal. Si Yeni ini selalu menuntut Gribaldi untuk menikahinya. Dan akhirnya Gribaldi pun menghabisi nyawa Yeni di tempat yang sepi di sekitaran Jalan Lintas Timur Kandis, Kabupaten Riau. Nah, lalu jasad Yeni pun dibuang entah kemana oleh si Gribaldi. Lalu lanjut ke korban yang ketiga. Si Gribaldi ini membunuh korban yang ketiga, yaitu seorang perempuan asal Jambi yang bernama Gusmarini. Korban selalu datang kepada Gribaldi untuk menuntut uang santunan suaminya yang mengalami kecelakaan sebesar 15 juta. Gusmarini akhirnya ditembak sebanyak 7 kali ketika membuang air kecil di wilayah Bagan Batu, Rohan Hilir, Riau pada tanggal 5 Juli tahun 2002. Karena itulah motif si Gribaldi membunuh Gusmarini, karena ia tuh juga kesal karena selalu dituntutnya untuk selalu membayarkan santunan suaminya itu. Lalu korban keempat Gribaldi tak lain tak bukan istri ketiga Gribaldi itu sendiri yang bernama Nurmata Lili. Perempuan itu dihabisi oleh Gribaldi karena cemburu melihat istrinya itu kencan dengan orang lain. Nurmata Lili akhirnya dihabisi oleh suaminya sendiri, dan Gribaldi itu menghabisi nyawa Lili dengan cara dicekik, dan Lili pun dibakar di kawasan Pangkalan Kerinci, Pelawanan, Riau pada Agustus tahun 2003. Lalu pada April tahun 2004, tersangka kembali membunuh sopir asal Jambi yang bernama Muhammad Ali yang berusia 35 tahun. Gribaldi lagi dan lagi ia membunuh korbannya. Nah, si Gribaldi ini menghabisi nyawa Ali dengan menembak 4 kali di bagian kepala dan dadanya. Ali merupakan korban kelima dari pembunuhan kasus si Gribaldi ini. Lalu korbannya yang keenam ini seorang perempuan bernama Listi Kartika Baiduri, yaitu perempuan yang dijanjikan dicarikan pekerjaan sebagai PNS. Perempuan itu dibunuh dengan cara dicekik dan dibakar pada akhir tahun 2004 oleh Gribaldi. Lalu korban yang terakhir pembunuhan kasus Gribaldi ini, ia membunuh seorang pria tua yang bernama Ngadimin yang berusia 50 tahun, seorang wartawan tabloid di Jambi. Dia merupakan mitra Gribaldi sebagai calo bagi orang-orang yang ingin masuk menjadi PNS ataupun polisi. Nah, Ngadimin ini sendiri bertugas sebagai memungut uang dari setiap orang yang ingin menjadi polisi atau PNS dengan jumlah uang 50 juta. Nah, tapi dalam perjalanan bisnis ilegalnya ini, Gribaldi ini merasa dihianati oleh Ngadimin, dan pada akhirnya Gribaldi pun menghabisi Ngadimin. Pengungkapan kasus Gribaldi terungkap setelah penemuan mayat Listi Kartika Baiduri, yaitu korban ke-6-nya pada Desember tahun 2004. Polisi menemukan bukti-bukti yang mengarah kepada Gribaldi, termasuk barang-barang milik korban di rumahnya. Awalnya Gribaldi berkelit dengan alibi, tetapi bukti-bukti kuat akhirnya mengarah kepadanya. Lalu adanya proses hukum. Gribaldi ditangkap pada April tahun 2005.
setelah terbukti menguasai mobil salah satu korbannya. Kasus ini melibatkan penyelidikan lintas Polda. Karena kasus tersebut, Gribaldi sempat ditahan dan mengalami penundaan kenaikan pangkat. Dalam kasus pembunuhan berantai ini, Pengadilan Negeri Pekanbaru Gribaldi divonis hukuman mati pada 7 Juli 2005. Gribaldi sempat mengajukan banding hingga peninjauan kembali, tapi ditolak di Pengadilan Tinggi Mahkamah Agung pada 28 Juni tahun 2006. Alih-alih bisa lolos dari hukuman matinya, Gribaldi akhirnya dieksekusi mati pada 9 Juli tahun 2006. Dan jasadnya kini dimakamkan di Taman Pemakaman Umum TPU Sukamulya, Pekanbaru, Riau. Nah, jadi hukuman mati eksekusi terhadap Gribaldi itu dengan cara dia ditembak ya teman-teman. Nah teman-teman, dari kasus yang udah aku jelasin tadi itu kita dapat mengambil kesimpulan apa sih upaya penyelesaiannya, teori sosiologi, jenis konflik, dan resolusi penyelesaian konfliknya. Nah, jadi upaya penyelesaian dalam kasus ini itu menunjukkan pentingnya pengawasan dan penegakan disiplin yang ketat terhadap aparat penegak hukum. Yang kedua, perlu adanya peningkatan integritas dan profesionalisme aparat penegak kepolisian. Lalu yang ketiga, masyarakat juga perlu berperan aktif dalam mengawasi dan melaporkan tindakan-tindakan menyimpang yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Lalu ada teori sosiologi. Nah, kasus ini mencerminkan adanya penyimpangan sosial dan perilaku kriminal yang dilakukan oleh seorang aparat penegak hukum. Jadi menurut saya teori sosiologi yang relevan adalah teori anomia yang menjelaskan bahwa perilaku menyimpang dapat terjadi ketika individu mengalami ketidaksesuaian antara tujuan yang diharapkan masyarakat dengan cara-cara yang sah untuk mencapainya. Lalu ada juga jenis konfliknya. Jadi jenis konflik dari kasus ini apa sih? Jadi menurut saya konflik yang terjadi adalah konflik sosial, yaitu konflik antara individu atau bisa disebut juga konflik antar si Gribaldi ini dengan masyarakat dan sistem hukum. Lalu yang terakhir ada resolusi penyelesaian konflik. Nah, menurut saya resolusi konflik dalam kasus ini adalah melalui penegakan hukum yang tegas, yaitu dengan menjatuhkan hukuman mati kepada pelaku. Nah, kan tadi kan si pelaku ini udah menerima hukuman matinya dengan eksekusi mati, yaitu ditembak ya teman-teman pada 9 Juli tahun 2006. Mungkin segitu saja yang bisa saya jelaskan dari kasus ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.